Laifu. Kamu mabuk, biar aku antar kamu pulang ya. Bukan Laifu. Aku tahu dulu aku. Tapi sekarang aku sudah kembali. Payungnya buat kamu, aku duluan ya. Bei Laifu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya apa yang baru saja kamu katakan tulus. Aku tidak percaya kamu tidak ada rasa rindu sama sekali pada masa lalu kita. Yana, aku sudah jelaskan dengan jelas. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku yang begitu bangga sudah merendahkan diri untukmu sampai titik ini kamu masih mau aku bagaimana lagi? Yana. Biarkan yang lalu berlalu dan sekarang aku sudah. Ada orang yang aku suka. Jangan urusi aku. Chen Yiduo. Bei Laifu dulu dia meremehkanmu. Bilang putus ya putus, sekarang dia merasa kamu orang penting. Mau balik ya balik, aku benar-benar merasa kamu tidak sepadan. Chen Yiduo, kamu salah paham aku dan dia tidak ada apa-apa. Salah paham apa ada hubungannya dengan aku? Lalu kamu marah kenapa? Karena kamu bohong padaku, aku sudah lihat. Dia mau rujuk denganku tapi aku tidak setuju. Di hatiku sudah ada orang lain. Aku dan dia dari kecil sampai besar aku tidak tahu dengan dia. Seperti apa perasaannya, tapi nanti. Apapun statusnya aku hanya ingin bersamanya. Bei Laifu, kamu pengecut. Kamu bilang saja siapa dia. Hujan itu membuat rahasia yang lama tersembunyi di hati kita menjadi basah kuyup. Mungkin setiap kisah cinta di masa muda akan ada adegan seperti ini. Tapi mungkin ini semua alasan.
Mungkin kita semua belum siap menghadapi perubahan hubungan ini. Iduo Laifu turun makan. Taruh di sini. Hari ini bubur manis. Benar juga sudah lama tidak minum. Papa Mama pagi. Sini kamu ambil. Mata ini kenapa kok merah? Kemarin sebelum tidur aku minum terlalu banyak air. Bangun pagi langsung bengkak. Kalau Laifu gimana belum bangun? Aku nggak lihat dia. Berarti semalam nggak pulang. Aku juga nggak tahu. Mungkin tidur di asrama lagi. Udah nggak usah nunggu. Laifu ngapain duduk di sini? Tante. Aku beberapa hari lagi mau ke Beijing buat belajar. Ke Beijing buat belajar. Dapat kesempatan langka dari kantor. Bos kasih kesempatan ke aku. Bagus banget. Aku bilang juga anak kita terlalu hebat. Tentu aja kamu nggak lihat siapa yang melahirkannya pasti hebat. Iya mirip kamu udah ya. Kamu perginya berapa lama? Harus setahun. Setahun. Kalau gitu, minta mama temenin aja. Oke, aku temenin kamu. Kamu dari kecil udah ceroboh nggak bisa jaga diri. Aku temenin kamu. Kalian nggak usah khawatir, aku udah gede. Bisa jaga diri, aku duluan ke kantor. Halo. Jangan panik. Oke, aku langsung ke sana, kamu jangan ribut dulu. Tunggu aku balik dulu. Huto. Kamu mau ngapain? Aku mau ke kantin. Kan ada Huizi yang jaga. Kamu mau ngapain? Kantin besar kan mau buka. Aku mau beres-beres. Oke, kebetulan Mama belum pernah ke sana. Mama temenin kamu. Nggak usah. Jack and Xiao Jindozi Ayah. Nggak apa-apa Xiao Jindouzi, aku minta tolong Tante Yao. Jagain bentar. Jangan sering-sering ganggu Tante Yao. Nggak apa-apa Xiao Jun dari bagian IT. Temenin aku beres-beres, tenang aja. Beneran nggak usah Mama ikut. Beneran nggak usah. Oke, kamu cepetan pergi. Oke, kalau begitu aku pergi ya. Boleh banget Hutou. Jalannya stabil banget. Dulu bokapku juga nyetir truk gede. Kayaknya ini turunan deh. Aku yang urus. Nih. Kalian ini ngapain sih? Ini apaan sih? Shifu kenapa santai aja? Gimana mau santai? Lihat deh kerjaan mereka berantakan banget. Gimana ini bisa lolos kice? Orang-orang ini cuma ngeliat muka doang. Reputasi Face Yang. Lama-lama hancur di tangan kalian. Su Zuren kita juga gak ada pilihan. Wang Chang yang mau tingkatkan efisiensi produksi. Masalah kualitas yang turun ini sudah dilaporkan sama Wang Shifu. Memang agak berantakan. Lai Fuku. Ini cuma masalah berantakan aja.
Bahan bakunya aja diganti. Diganti bahan bakunya. Masuk. Huang Jia, aku sudah ngomong sama keluarga. Kapan aja bisa ke Beijing. Cepet banget putusannya. Kupikir di usiamu ini keluarga pasti gak tega. Kamu sendirian di Beijing tinggal lama-lama. Kesempatan ke Beijing ini langka. Keluarga juga mendukung aku. Bagus deh, oh iya. Bantu siapin data klien yang berminat. Kasih sebelum pulang besok aku mau ke Beijing. Besok mau ke Beijing ya? Ada yang perlu tanda tangan duluan. Gak ada, kalau gitu aku keluar dulu. Kenapa berhenti produksi, ada apa? Ada apa Wang Hai? Aku gak peduli sama bagian penjualan dan kice. Bilang apa tapi barang ini di sini. Gak bisa lolos. Cium deh bau karet jelek ini. 2 meter aja udah bikin mata perih. Su Zuren. Kayaknya Anda terlalu banyak mikir. Kalau Anda lagi gak ada kerjaan, cari kerjaan lain aja. Kalau gak suka lihat ya jangan lihat. Wang Hai. Wang bos besar. Aku tutup mata biar gak pusing. Silakan lakukan apa yang kamu mau. Shifu Wang Hai. Perkataanmu agak keras ya. Oke, kita gak bahas yang lain dulu, aku cuma pengen tahu, siapa yang suruh ganti bahan baku ini, kok bisa ganti diam-diam? Lai Fu, kamu bilang apa sih? Kok bisa diam-diam? Aku yang suruh Xiao Huang setujui, kenapa? Wang bos, iya. Sekarang kamu yang pegang kendali, tapi kita sekarang ngasih ke pelanggan. Produk yang kualitasnya gak memenuhi standar bukannya sama aja merusak nama kita sendiri. Kok bisa ngerusak nama? Lihat aja orderan sekarang jauh lebih baik dari zaman kamu. Kamu juga tahu sekarang di Qingdao. Pabrik suku cadang banyak banget. Kalau kita gak turunin biaya gimana mau bersaing? Pakai jualan online kamu ya. Lai Fu, bukan aku bilang. Mending kamu pakai waktu itu buat neliti masalah penjualan. Wang Hai, Wang bos. Kamu dan aku harus ngerti yang bisa bikin perusahaan bertahan itu cuma kualitas bagus dan reputasi dari pelanggan. Jangan ngomongin yang gak penting. Masalah hidup sehari-hari aja belum kelar. Ngapain mikirin masa depan? Lai Fu. Kamu gak usah terlalu khawatir, tenang aja. Tunggu bagi hasil di rumah, oke? Sudah bubar kerja. Iduo, aku ada kontrak dari Tianyi. Kamu kan kenal sama bos mereka cuy. Lumayan lah. Gimana kalau kamu yang urusin? Makasih. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bro, kemarin aku sama Hutou bro ngirim barang. Lancar banget, mereka puas sama sepeda kita. Bahkan bilang kalau ada kesempatan bisa kerja sama jangka panjang. Lai Fu bro. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang mereka puas sama sepeda kita. Dan bisa kerja sama jangka panjang. Itu bagus dong. Aku mikir gimana kalau Hutou bro bikin perusahaan logistik atau bikin tim pengiriman. Apa? Saya pikirkan dulu. Ada urusan lain, nanti saya kembali. Oke, ada saya di sini, silakan sibuk.
Laifu sudah kembali. Ibu, Kemarin malam kenapa kok semalaman tidak pulang? ada urusan di pabrik ibu. Yiduo sudah kembali. Belum waktunya pulang kerja. Oke ibu, saya pergi dulu, ada urusan malam ini. Tidur di asrama saja. Tidak makan dulu. Tidak, ini buah yang saya beli untuk ibu, jangan lupa makan. Halo, Anda dari Departemen Mana Kartu Kerja. Saya datang menjemput orang. Di sini tidak bisa masuk tanpa kartu kerja. Saya benar-benar datang menjemput orang Chen Yiduo dari Departemen Periklanan. Tidak bisa selama tidak ada kartu kerja, tidak boleh masuk. Tapi Anda bisa menunggu di sini. Oke, saya tunggu di sini. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Hutous spanduk saya. Saya taruh di mana ya? Sepertinya ada di sana. Tidak apa-apa paman, buru-buru. Kita punya banyak waktu untuk persiapan di sini. Besok buka masih tidak buru-buru. Hutou beritahu semua orang. Kita akan buka. Saya bisa lupa benar. Li Yang Fen Dou Yiduo. Beberapa keluarga ini datang benar. Yiduo bilang akan cari stasiun TV untuk kita. Nanti wawancara. Sungguh itu bagus. Nanti pikirkan apa yang akan dikatakan. Ini. Jangan bilang. Saya agak gugup. Gugup apa, tapi saya bilang. Anda harus serius. Lihat, kita sudah menghabiskan banyak. Nanti harus kontrol biaya. Ya oke. Saya akan berusaha pulang pikirkan kata-kata. Ini tapi. Ini pertama kali saya di TV. Saya tidak tahu harus bilang apa. Aku pulang dulu, nanti aku bantu mikirin. Oke, nanti kamu bantu aku mikir ya. Aku aja sekolah belum selesai, mana ada ide. Permisi, boleh tanya, kamu kenal Chen Yiduo? Dia udah pulang kerja belum? Aku nggak tahu. Terima kasih. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo Yiduo. MA, aku malam ini lembur. Kalau udah selesai aku langsung tidur di ruang istirahat. Jangan tunggu aku. Nggak pulang lagi. Ya sudah. Kamu udah makan belum, Yiduo? Udah, tenang aja. Oke, tapi malam ini tetap istirahat ya. Oke, Dia juga nggak pulang makan. katanya lembur di stasiun TV. Kamu bilang mereka berdua malam ini. Nggak pulang makan lagi, gimana ini? Laifu sibuk sama divisi internetnya.
Iduo di stasiun TV. Dia juga lagi dipercaya sama atasan. Kamu pikir mereka masih kecil ya? Pulang tepat waktu buat makan. Mereka berdua udah gede. Sekarang sibuk sama karirnya. Aku jadi nggak terbiasa. Nanti kalau Iduo udah ke Beijing, kamu bakal lebih nggak terbiasa lagi. Ngomong-ngomong, Hutou mau buka tokonya. Mau ngajak kita besok. Restoran Hutou udah mau buka. Iya cepat banget ya. Menurut kamu kita kasih berapa ya yang pas? Harus kasih lebih banyak. Nggak perlu sih secukupnya aja. Ini harus royal. Iduo, kenapa kamu tidur di sini? Kak Huang, daftar klien itu sudah aku siapkan yang penting-penting. Aku tandain pakai spidol merah sama kebiasaan dan hobi mereka. Bagus kerja keras ya. Kak Huang, aku boleh ikut perjalanan dinas sama kamu nggak? Saya ingin melihat sekolah lebih awal. Oke, tapi bagasi dan barang-barangmu sudah siap? Tidak perlu, beli saja di sana. Oke, ikut aku. Saya Lakin Mesuk Terima kasih. Terima kasih, selamat. Kenapa anak Anda tidak datang hari ini? Saya akan cari kursi untuk kalian. Oke. Laoli KMA. Terima kasih, silakan masuk. Silakan duduk, terima kasih. Oke. Bagaimana hari ini? Lumayan bagus hari ini. Benarkah? Selamat nanti kamu yang diwawancara ya. Kenapa kamu di rumah tadi malam? Bukannya sudah hafal dengan baik? Nanti santai saja. Jangan bilang aku agak gugup. Santai saja, aku yakin kamu bisa. Oke, nanti aku yang datang bawa angpau ya. Cepat sambut yang lain. Oke, ini bagus. Lihat posisinya cukup bagus. Hutou, silakan duduk di dalam. Kalian berdua akhirnya datang. Bagaimana tokoku buka ramai tidak? Berpakaian rapi hari ini. Dari beberapa toko di sekitar sini, toko kita yang paling terlihat rapi bagaimana? Iduo, mereka sudah datang belum? Tidak bersama kalian? Tidak lihat. Aku akan telepon mereka tanya-tanya. Hutou. Laifu sampai mana? Kenapa lambat sekali? Aku segera datang. Cepatlah, wartawan yang dikirim Iduo sudah sampai di toko. Cepatlah, jangan lama-lama. Oke, aku segera datang. Halo semuanya. Nama saya Luo Jinhu, saya pemilik toko ini. Kantin besar kami ini fokusnya juga. Tidak apa-apa, jangan gugup. Kantin besar kami ini fokusnya adalah harga terjangkau. Dan tujuan kami adalah membuat semua orang makan dengan senang dan nyaman. Masuklah, oke. Kenapa baru datang? Ada urusan yang menghambat. Apa ini sedang merekam apa? Iduo meminta rekan kerjanya untuk merekam video promosi. Lalu dia di mana? Gak ketemu ya, yuk kita masuk aja. Nah, sekarang udah lihat kan, cucu juga udah ada. Restoran di rumah ini juga udah buka ya. Hutou, kamu ini beneran beruntung ya. Mam. Tante Laifu. Nak, kamu ini kok kelihatannya capek banget. Kamu kurang istirahat ya? Lumayanlah. Lihat deh kamu. Berapa hari ganti baju? Sebetapa sibuknya kamu. Hutou ini kan baru buka. Seharusnya ganti baju dong, lihat kamu berantakan gitu. Baru-baru ini sibuk banget, gak sempat. Tante Hutou, Mam. Semoga usahanya lancar ya.
Wah, kamu baik banget, makasih ya, makasih. Gak apa-apa kok seharusnya. Ada telepon nih. Halo Yiduo, kamu di mana? Kok belum datang juga? Aku mau ke Beijing bentar dinas. Kebetulan langsung belajar. Apa kamu langsung ke Beijing? Lah, koper kamu gimana? Koper gimana dong? Gak apa-apa, aku langsung beli di sana aja. Gimana bisa gitu, gini aja deh. Aku malam pulang, baju-bajumu aku rapihin. Kasih aku alamatnya, aku kirim ke sana ya, Mam. Yiduo mau ke Beijing. Iya, Laifu ada di sampingku. Biar dia ngomong bentar ini. Halo Yiduo. Mau setahun ya? Jangan ngobrol doang, sana bantu dapur dong. Iya, Tante Yao, kamu duduk aja. Oke, kamu duduk aja. Ini dong, permisi. Oke, makasih. Lausu, duduk, oke. Lausu, kalian bertiga jangan sibuk, duduk. Kita mau mulai makan nih, oke? Kami gak sibuk, kalian makan aja duduk. Udah, ini terakhir, pindahin ini. Coba deh yang ini, tumis ginjal enak loh. Barusan kita bertiga di dapur sibuk banget. Aku jadi ingat klub pengangguran kita dulu. Lu nggak capek sama pabrik itu ya? Jangan bahas hal yang bikin pusing itu. Aku sekarang beneran gak mau urus anak-anak bandel itu. Jangan ngobrol ngalor ngidul, restoran Hutou baru buka. Mari kita dengar dulu kata-kata Mama Hutou. Iya, Mama Hutou, sampaikan dulu. Aku nggak ada yang mau bilang kalian bisa datang. Aku sudah senang, mari kita ramai-ramai. Makan minum sepuasnya, ayo. Mari angkat gelas, ayo bersulang. Oke, baiklah.
Luo Huazikyu. Aku memutuskan untuk pergi ke Beijing. Entah itu kabur, atau benar-benar untuk belajar. Yang pasti aku nggak bisa terus berada di bawah satu atap dengannya sebagai kakak adik. Aku sudah besar. Selalu nggak mau meninggalkan rumah. Tapi sekarang aku nggak tahu bagaimana pulang dan menghadapinya. Chen Yi Duo, aku Luo Huazikyu. Sudah lama nggak kontak, kamu baik-baik saja? Selama ini, selalu kamu yang curhat. Rahasia hatimu padaku. Hari ini aku juga mau cerita. Satu rahasiaku padamu. Chen Yi Duo. Kamu si gadis bodoh. Gak pernah sadar Luo Huazikyu. Tinggal di sebelah rumahmu. Ada pepatah yang bilang, di dunia ini, ada 3 hal yang gak bisa disembunyikan, bersin, kemiskinan, dan cinta. Dulu aku selalu cari alasan untuk menjelaskan perasaanku. Tapi aku beneran gak tahu. Saat itu melihat dia dan dia. Kenapa aku merasa sangat sedih? Sangat tidak nyaman. Aku dan dia akhirnya sampai pada hari di mana aku nggak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Maaf. Aku sudah membohongimu selama ini. Selama ini aku selalu berpikir, aku menganggapmu sebagai adik. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah. Mungkin karena kita terlalu dekat. Atau mungkin karena kita sudah dewasa. Sebenarnya aku ingin menyimpan semua ini dalam hati. Dan tidak pernah mengatakannya. Tapi aku sangat takut kehilanganmu. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Langsung pergi ke Beijing. Bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Begitu saja tanpa ragu. Meninggalkanku tanpa menoleh. Lai Fu ada lebih dari 10.000 barang di departemen penjualan yang bermasalah. Apakah ditolak pelanggan atau dikembalikan? Dikembalikan, baru sampai di pabrik, aku suruh mereka sementara taruh di tanah kosong. Seharusnya tidak begitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini barang yang pakai karet murah. Sudah kubilang kalau menghemat biaya dengan mengurangi kualitas pasti ada masalah. Cepat periksa, ayo. Kebetulan semua ada di sini, Xiao Huang. Panggil orang dari departemen kualitas. Suruh mereka lakukan inspeksi ulang untuk barang ini. Tidak perlu sampai segitunya kan. Inspeksi kualitas sudah lulus, mungkin kalian dari penjualan. Coba komunikasi lagi. Mungkin hubungan kita tidak baik. Sengaja menghambat kita. Panggil orang dari departemen kualitas. Cepat. Lai Fu. Tidak perlu inspeksi ulang kan. Ini kan cuma masalah kecil. Aku akan ambil lagi sejumlah barang dari gudang. Untuk pabrik yang mengembalikan ini nanti, aku akan jual barang ini ke orang lain. Jual ke siapa-siapa yang mau. Halo bos Wang, Anda bilang. Bei Lai Fu, saya mau mengembalikan barang. Dan minta ganti rugi. Ada lagi yang mengembalikan. Mereka minta ganti rugi. Kamu dengar sendiri. Kualitas seperti ini, kalian berani jual. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Kalian sanggup tanggung jawab. Mau lanjut bisnis atau tidak, semua kerugian saya.
Kalian harus ganti rugi, wajib ganti rugi. Bos Liu. Bos Liu, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Bukan mantan suami yang menelepon, aku bisa memberikan uang. Tapi kau mengancam aku dengan anak itu. Beri aku sesuatu. Mari kita pergi dan lihat. Terima kasih, Bos Liu. Sama-sama. Tidak apa-apa. Apakah Anda ingin diam dulu? Tidak, aku tidak akan. Pekerjaan yang tertunda. Ada sesuatu yang salah dengan benda kerja generasi terbang. Pengerjaannya kasar, banyak bahan baku juga diganti. Tidak memenuhi standar penerimaan. Pengembalian untuk kompensasi. Namun, Tapi dia adalah pengecoran temanmu. tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan transformasi kepemilikan saham. Masalah dengan kualitas produk kali ini sebenarnya karena perusahaan. Pertarungan ekuitas. Liang, kita sebagai partai A hanya perlu melihat. Hasil pengiriman Anda menempatkan perasaan pribadi seperti ini. Dibawa ke tempat kerja. Itu adalah hal yang berbahaya. Ya. Tapi aku juga anak terbang, dan aku masuk Kesmin. Sebagian besar alasannya adalah untuk terbang. Sebelum masalah bingkai para ahli asing kita. Tidak terlihat terbang untuk membantu menyelesaikannya. Jadi kalau bisa terbang lagi. Sebuah kesempatan akan. Aku tahu kau tidak melihat langkah ini. Tidak bermain lagi. Lao Su pulang kerja. Kemarilah dan bunuh piring. Tidak bisa kehilangan. Ada apa ini hari ini? Terong beku. Hari ini terus berlanjut. Banyak masalah. Anda melihat hal-hal yang mengganggu Anda. Belum karena Wang Hai, ada apa dengan Wang Hai? Sejak dia bertindak sebagai direktur. Masalah memotong sudut. Mari kita mulai di pagi hari. 4 atau 5 pesanan kami terbang pabrik. Reputasi selama beberapa dekade telah menghancurkan. Kau tidak malu. Aku heran kenapa belakangan ini, Lai Fu jarang pulang ke rumah. Lai Fu sepanjang siang ini, terus-menerus menerima telepon, dan membersihkan kekacauan Wang Hai. Ini semua salahku. Kenapa dulu aku membawa Wang Hai kembali ke pabrik? Aku bahkan bilang ke Lai Fu, kataku orang harus berjiwa besar. Tidak boleh picik, tapi dengan tindakanku ini, aku seperti menampar muka sendiri kamu ini. Otaknya kemasukan air. Wang Hai memang orangnya begitu. Kamu harus introspeksi diri. Kak Huang, catatan rapat hari ini. Sudah saya kirim ke email Anda, ini versi cetaknya. Baik. Besok mungkin Bos San membutuhkanmu. Silakan jawab telepon dulu. Halo. Iduo sudah terbiasa di Beijing. Di sana pasti sangat keringnya. Bagaimana kondisi tempat tinggalmu? Ingat ya, malam hari harus mengunci pintu dengan baik. Oh ya, baju-bajumu sudah saya rapikan. Besok akan saya kirimkan. Kamu dengar nggak? Kamu terus saja bicara, biarkan Iduo mengerjakan urusannya. Saya perlu memberinya beberapa pesan. Baiklah. Iduo belajar yang rajin ya. Oke, ayah ibu tenang saja. Saya di sini baik-baik saja. Jangan lupa kirimkan alamatmu. Cepat ya. Oke. Kak Huang. Orang tuamu masih khawatir denganmu sendirian di Beijing ya? Orang tua memang suka cerewet. Dulu waktu saya sendiri di Beijing waktu kuliah, mereka juga begitu sangat khawatir. Sebenarnya waktu saya baru lulus, saya sempat ingin tetap di Beijing. Tapi sayangnya kesehatan mereka tidak baik. Jadi saya kembali ke Qingdao, tapi kamu tidak punya masalah seperti itu, ada kakak yang merawat di rumah. Kamu bisa tenang belajar di sini, memperluas wawasan dan pengetahuanmu. Oke, Kak Huang.
Kamu baik-baik saja di Beijing. Maaf ada urusan mendadak, bolehkah saya beli dulu? Terima kasih. Halo, saya mau 1 tiket untuk penerbangan paling pagi. Tiket ke Beijing. Paling cepat jam 9 pagi besok lusa. Hanya ada untuk besok lusa. Ya hanya ada kursi keras. Ya sudah, kursi apa saja boleh. 124. Terima kasih ya. Kak, bagaimanapun juga. Aku ini, demi kebaikan pabrik nanti di rapat. Tolong dukung aku ya. Apa yang mau dikatakan? Apa yang perlu dikatakan? Kamu bantu jelaskan saja. Sekarang suasana di pabrik tidak baik, aku lihat gaya Bei Laifu ini. Pasti ingin menjatuhkanku. Karena hal buruk yang kamu lakukan. Menjatuhkanmu itu salah ya. Aku tahu aku salah. Kesalahan terbesarmu adalah memiliki kepala sekeras roda kereta. Di dalamnya penuh dengan timah tahu tidak. Kalau saja kamu lebih fokus pada bisnis, tidak akan melakukan hal buruk seperti ini. Aku beritahu ya. Kali ini kalau kamu bisa mempertahankan pekerjaan ini saja sudah bagus. Kak. Kak Laifu, kamu kemana saja? Aku ada urusan jadi terlambat. Apa ini? Nanti aku ceritakan lagi ya. Cepatlah, di dalam sudah mulai. Kenapa dikembalikan begitu banyak? Ini. Bahan bakunya diganti dengan karet murah, tidak hanya baunya menyengat, tapi juga sulit dibentuk. Ditambah lagi untuk menghemat waktu kerja, beberapa langkah dihilangkan. Yang utama adalah harga karet tahun ini. Naiknya terlalu gila. Di luar sana kebanyakan seperti ini. Bukan hanya pabrik kita Feisiang saja. Untunglah bahan bakunya diganti, kalau tidak departemen penjualan sama sekali tidak bisa mendapatkan pelanggan. Apa hubungannya dengan departemen penjualan kita? Dengan kualitas seperti ini pelanggan yang sudah ada saja kabur. Kak Jin, departemen penjualan kita sudah mengatur penanganannya, pelanggan menerima permintaan maaf kita, dan pengaturan untuk perbaikan dan pengembalian ke pabrik. Produk yang bermasalah kualitasnya ada 2 batch. Total 20.000 buah. Lalu biaya perbaikannya, biaya transportasinya. Siapa yang bertanggung jawab? Kami yang bertanggung jawab penuh. Sesuai dengan kontrak yang kami tanda tangani dengan klien. Pengembalian dan penukaran barang karena masalah kualitas ini. Kami tidak hanya bertanggung jawab penuh tetapi juga harus membayar klien denda 10 hingga 15%. Sekarang ini adalah pengembalian ke pabrik dan pengembalian barang. Tidak membayar tambahan sudah merupakan hasil terbaik yang bisa kami capai setelah berkomunikasi dengan departemen penjualan. Kalau begitu hanya bisa dilakukan seperti ini. Benar kan? Tapi insiden pengembalian barang kali ini harus dipertanggungjawabkan. Jin, bagaimana kalau masalah pertanggungjawaban ini? Kita bicarakan lagi setelah semuanya selesai. Kapan lagi kita bicarakan? Semua orang tahu Wang Hai adalah kerabatmu. Kalau hari ini tidak dipertanggungjawabkan, kami semua tidak akan setuju. Sudahlah, jangan melenceng terlalu jauh. Masalah pertanggungjawaban ini tidak ada yang memihak siapa-siapa. Saya menyarankan untuk sementara mencopot Wang Hai dari jabatan manajer pabrik sementara dan menunjuk Laifu untuk merangkap. Master Sheng akan diberhentikan. Diberhentikan. Order besar ini dihancurkan oleh mereka. Sudah seharusnya tidak menggunakan dia. Laifu, menurutku dipecat saja masih terlalu ringan. Jangan bicara seperti itu tentang dia.
Dia juga adalah teknisi senior di pabrik ini. Aku masih ingat saat aku baru masuk pabrik dia mengajarkanku banyak hal. Kita tidak bisa menyangkal semua kontribusi mereka. Lai Fu. Xiao Jun dan Xiao He memintaku untuk memberikan ini padamu. Kita baru saja menerima order besar lagi secara online. Benar-benar di timur tidak terang di barat terang. Oh ya, pihak lain bilang besok lusa. Mereka akan menelepon kita untuk rapat membahas detailnya. Oke, aku mengerti. Baiklah, aku pergi dulu. Hebat Lai Fu, aku tahu kita pasti bisa. Kita sekarang kembali tinjau kontraknya. Aku ada urusan besok lusa 2 hari ini. Harus menyelesaikan ini. Urusan apa yang lebih penting dari ini? Urusan penting. Tidak masalah, serahkan padaku order ini. Baru saja datang dari Beijing, dia memesan 5.000 unit. Mobil S787 harga penjualan online. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, kita lebih rendah 3 poin dari distributor tingkat 1. Apakah klien ingin kita yang mengantarkannya? Masalahnya adalah ini katanya. Kalau kita tidak mengirim, dia tidak mau ambil Beijing bukan Jimo. Kalau benar-benar pergi uang bensin saja, tidak bisa balik. Tidak takut rugi yang penting sekarang. Kita harus buka pasar dapatkan reputasi. Ini nilai yang tak terlihat, kita tidak boleh hanya memikirkan sekarang. Keuntungan yang masuk. Memang begitu tapi. Kalian kerjakan saja dengan tenang, masalah uang tidak usah khawatir. Saya akan cari modal lagi. Dan kemarin kamu benar. Setelah kita punya pesanan yang stabil logistik dan pengiriman, kita harus pegang sendiri. Kedua hal ini saling melengkapi. Saya akan cari Huto lagi untuk berdiskusi. Hanya bisa menyusahkannya sekali lagi. Kuo Baoro Anda silakan nikmati. Ayam rebus jamur Anda, besok ayah saya ulang tahun. Saya malas repot, lihat saja kalian besok bisa tidak. Kirim ke rumah saya tidak masalah kok, saya kasih tahu. Oke, kami khusus buat pesta nanti kasih tahu jumlah orangnya. Berapa meja juga kasih tahu. Oke Huto. Di sini bisa kirim ya bisa kok. Kalau begitu akhir pekan ini, kirim 1 meja ke rumah keponakan saya dari Zhao Suang. Oke, tidak masalah, nanti mau makan apa. Pesen saja saya siapkan dulu oke. Kasih tahu Huizi saja oke, saya sibuk dulu oke. Kamu susah-susah datang ke Beijing. Saya harus menjamu kamu dengan baik. Makan, minum, main semua ada. Saya datang untuk belajar bukan jalan-jalan. Kita juga sudah lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Saya juga merindukanmu. Setelah lulus S2 apa rencanamu? Kembali ke Qingdao untuk menikah. Fendo masih menunggu saya. Kalian hebat, waktu kecil saya kira kalian tidak akan lama. Ternyata sampai sekarang. Kami juga pernah bertengkar. Tapi soal perasaan. Semakin bertengkar semakin dalam. Sama seperti kamu dan Lai Fu. Lai Fu. Yang penting kalian bahagia. Orang tidak boleh disebut tiba-tiba telepon. Halo Fendo. Saya makan dengan Yiduo. Jangan khawatir. Fendo. Kin aku akan segera menelutama. Aku juga mencintaimu. Ada apa cak, aku telepon. Apakah Anda telah membuka bar Fendou sampai sekarang? Tidak kau bisa membantuku menonton? Kau tahu berapa banyak uang yang kita ambil sekarang? Berapa banyak yang bisa saya miliki? Hitung sewa air dan listrik bulan ini. Dan tidak ada uang untuk minum. Kenapa ada 200.000? 200.000 pembiayaan. Lai Fu, kau terlalu berisiko. Kau bilang itu tidak layak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru mengumpulkan dana. Karena Anda telah mengumpulkan dana dari kemitraan pekerja. Jika Anda melakukan pembiayaan seperti itu, mudah untuk menyebabkan saham terdilusi. Ngomong-ngomong, aku masih membujukku untuk tetap tenang. Kau mengatakan yang sebenarnya. Apa situasinya? Bukan hanya Jasmine. Pesanan seperti itu. Juga tidak ada. Pesanan online di Beijing. Bukan Lai Fu, meskipun sekarang di industri. Sangat optimis tentang prospek penjualan online, tetapi Anda tahu. Berapa banyak uang yang harus diinvestasikan? Terbang sekarang. Anda akan menunggu sampai saya selesai. Pembiayaan saya mungkin akan menghasilkan. Pertanyaan yang baru saja kau katakan, tapi ini juga untuk mengembalikan reputasi terbang. Cara tercepat. Lai Fu, kau punya ide sejak kecil. Tapi kau punya ide. Di mana Anda mendapatkan uang ini? Kamu.
Ini adalah buku proyek pembiayaan saya. Apa yang kau tidak tahu atau tidak mengerti? Kau akan menemukan Xiao Jun di pabrik. Aku akan pergi dalam 2 hari. Kau punya sempoa di kepala Case Ming. Biarkan bos Anda melihatnya. Garis. Aku benar-benar salah denganmu. Mengenal pekerjaan yang baik. Aku pergi. Saat terbang memotong sudut, datang dan bermain kartu kasih sayang. Saya pikir pada poin Anda berjanji untuk terus bekerja dengan mereka. Kamu juga tahu aku menanggung tekanan besar dari kantor pusat. Tapi pesanan itu akhirnya selesai dengan kualitas terjamin. Dan soal harga face yang memberi kita diskon 3%. Bagi Kak Asiming itu tidak penting. Dalam bisnis kita bicara bisnis. Face yang punya terlalu banyak ketidakstabilan. Hari ini ganti bahan baku, besok tidak tahu. Masalah baru apa lagi yang akan muncul. Aku lebih baik tidak mengambil 3% itu dan bekerja dengan pabrik yang sudah mapan. Sebagai mitra produksi. Semua yang kamu katakan benar, tapi aku berharap kamu bisa mempertimbangkannya lagi. Kamu tahu aku. Aku bukan tipe orang yang tidak profesional dan hanya mementingkan hubungan pribadi. Skema yang diimpikan oleh Laifu ini, meskipun terlihat sangat berisiko, tapi itu tidak sepenuhnya tidak mungkin. Soal Liang yang menanam modal di Face Yang. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Jangan buang waktumu untuk hal ini. Kamu keluar dulu. Sudahlah, aku tahu jalan pulang. Benar-benar tidak perlu aku mengantarmu. Aku tidak akan segera pergi, masih akan tinggal setahun lagi. Baiklah, aku akan kembali ke sekolah dulu. Cepatlah, nanti kita hubungi. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Cheney Duo. Kak Tian Heng. Paman Bei, aku pergi dulu. Setelah selesai cepat istirahat. Hutou. Laifu datang terlambat. Aku ada urusan dengan Hutou. Baiklah, setelah selesai bicara cepat pulang. Baiklah, hati-hati di jalan. Aku mau bicara soal hal besar denganmu. Hal besar? Hal besar yang kamu maksud. Kok aku merasa tidak ada yang baik? Kali ini pasti baik, aku bilang padamu. Pemasaran online kita semakin baik. Aku ingin punya tim logistik sendiri, kamu ikut denganku. Bos Luo. Panggil saja aku Xiao Luo, kamu tidak akan menyuruhku mengantarmu lagi kan? Rabu depan di Beijing. Kamu mau apa? Mau apa? Aku benar-benar kagum padamu. Terakhir kali aku mengerjakan pekerjaan itu untukmu, Mama saya bertanya-tanya lama, hampir saja tidak bisa menutupinya. Beijing pergi pulang sehari penuh. Bagaimana saya bilang ke Mama? Saya janji ini terakhir kali. Sungguh tunggu saya dapat dana, saya langsung cari supir. Mama, Pulang terlambat terus ya. lagi sibuk banget. Jangan terlalu capek ya. Kalau perlu pekerjakan orang. Jangan pelit-pelit uang. Sudah Mama, tenang aja. Oh iya Mama. Saya Rabu depan. Rabu depan kenapa? Rabu depan saya antar makanan buat orang. Mama, malam ini biarkan Xiaojin Gouzi tidur sama kita, Mama bisa istirahat nyenyak. Kamu ini ceroboh. Hati-hati jangan sampai anaknya kepanasan, gak apa-apa. Kamu tidur aja, jangan bikin repot di sini. Oke Mama, terima kasih ya. Anak baik, tidur cepat ya. Mama juga istirahat cepat ya. Tian Heng gak nyangka ketemu kamu di Beijing. Ini benar-benar kejutan besar. Kamu belum cerita kenapa tiba-tiba ke Beijing. TV station kasih saya kesempatan belajar di Universitas Media, saya datang duluan biar kenal lingkungan. Ngerti, orang pasti cari yang lebih baik. Ke Beijing cari kesempatan lebih bagus. Bukan juga cuma gak mau di rumah aja. Bertengkar sama Bei Laifu. Tian Heng, kok kamu tahu semua ya? Saya kan bilang kamu. Semua hal kelihatan dari wajah. Gak mau cerita sama saya. Ya sudah, gak usah cerita.
Kalau mau cerita cari saya lagi. Bersulang. Selamat datang di Beijing. Sampai di sini dulu ya. Kamu juga cepat pulang, istirahat. Kalau sampai hotel kirim saya pesan ya. Oke. Yiduo, saya sudah meninggalkan Qingdao. Selanjutnya kemana? Belum kepikiran. Hidup memang seperti ini. Akan ada banyak pilihan. Dan pilihanku membuatku melewatkan Bei Laifu. Kejadian malam itu adalah kesalahpahaman. Di hatinya sudah tidak ada tempat untukku. Meski enggan mengakuinya. Tapi aku benar-benar berharap. Semoga kalian bahagia. Selamanya bahagia. Ya, Oke. baik. Baik Huizi. Fendu, kamu belum makan ya? Aku cariin tempat duduk ya. Enggak Hutou mana. Hutou lagi ngantar nasi kotak, sebentar lagi balik Huizi. Oke, aku segera, kamu tunggu sebentar ya. Iduo, kenapa kamu tidur di sini? Kak Huang, daftar klien. Sudah aku siapkan yang penting-penting. Aku tandai pakai spidol merah dan kebiasaan serta hobi mereka. Bagus kerja, bagus, terima kasih ya. Kak Huang, boleh aku ikut? Pergi dinas denganmu. Aku mau lihat-lihat sekolah dulu. Oke, tapi barang-barangmu sudah siap belum? Enggak, sampai sana beli aja. Oke, kamu ikut aku. Silakan masuk, terima kasih. Terima kasih. Anakmu kenapa tidak datang hari ini? Aku cariin tempat duduk dulu ya, baik-baik. Laoli KMA. Terima kasih, silakan masuk. Masuk duduk ya. Terima kasih, oke. Bagaimana hari ini? Hari ini bagus. Ya selamat ya. Bagaimana kalau nanti wawancara kamu saja? Kenapa kemarin malam di rumah kamu sudah hafalkan? Nanti santai aja, pasti bisa. Ngomong-ngomong aku agak gugup. Santai aja, aku yakin kamu bisa. Oke. Nanti aku ambil angpau ya, cepat ke sana sambut tamu lain, oke. Ini bagus, lihat posisinya lumayan bagus. Hutou. Silakan masuk. Kalian berdua akhirnya datang juga. Bagaimana toko saya ini buka ramai ya? Hari ini berpakaian rapi. Dari beberapa toko di sekitar sini, toko kita ini yang paling terlihat rapi. Gimana Yiduo, mereka sudah datang belum, tidak ikut sama kalian? Tidak lihat, nanti aku telepon mereka. Tanya-tanya dulu. Hutou. Laifu sampai mana? Kok lama sekali? Aku segera datang. Cepetan, wartawan yang kirim Yiduo sudah sampai di toko. Cepetan, jangan lama-lama. Oke, aku segera datang.
Halo semua, nama saya Luo Jinhu, saya pemilik toko ini. Kantin besar kita ini andalannya juga. Santai saja, jangan tegang. Kantin besar kita ini, yang diutamakan adalah harga terjangkau. Dan tujuan kita adalah membuat semua orang makan dengan senang dan nyaman. Masuklah, masuklah, baik. Kok baru datang? Ada urusan jadi terlambat. Apa ini lagi merekam apa? Iduo minta temannya untuk merekam video promosi. Lalu dia mana? Tidak lihat, mau masuk lihat. Nah, ini bagus, lihat cucu sudah ada. Restoran keluarga ini juga sudah buka, ya. Hutou, kamu ini benar-benar beruntung. Mama. Tante Laifu. Nak, kamu ini. Kenapa terlihat lesu? Kamu kurang istirahat ya? Lumayan. Lihat kamu. Berapa hari tidak ganti baju. Sebetapa sibuknya kamu. Hutou ini baru buka. Sebaiknya ganti baju dong, lihat kamu berantakan. Akhir-akhir ini sibuk banget sampai tidak sempat. Tante-tante Mama Hutou. Semoga usaha Anda lancar. Wah, kamu terlalu sopan, terima kasih ya, terima kasih. Tidak apa-apa, sudah seharusnya. Teleponnya nyala. Halo Yiduo, kamu di mana? Kok belum datang juga? Aku mau ke Beijing untuk urusan kerja. Kebetulan langsung ikut pelatihan. Apa kamu langsung ke Beijing? Tidak, tapi bagaimana dengan barang-barangmu? Bagaimana dengan barang-barangmu? Gak apa-apa, nanti aku beli di sana. Ini gak bisa begitu gini aja. Nanti malam aku pulang baju-bajumu dan lainnya. Aku rapikan, kasih aku alamat, aku kirim ke kamu. Oke ya, Bu? Yiduo mau ke Beijing. Iya, Laifu ada di sebelahku. Suruh dia ngomong sama kamu. Ini. Halo Yiduo. Mau pergi setahun. Jangan ngobrol terus, bantu dapur sana. Oke, Tante Yao, kamu duduk aja. Oke, kamu duduk aja. Permisi. Oke, terima kasih. Lausu duduk aja. Lausu, kalian bertiga jangan sibuk, cepat duduk. Kita mau mulai makan. Kami gak sibuk, kamu makan aja, duduk-duduk. Sudah, ini hidangan terakhir, geser ini. Coba ini tumis ginjal, jangan bilang. Barusan kami bertiga. Di dapur sibuk sekali. Aku jadi ingat klub pengangguran kita dulu. Kamu bilang pabrik kurang sibuk ya. Jangan bicarakan hal yang bikin kesal itu. Aku sekarang benar-benar gak mau urus anak-anak nakal itu. Jangan ngobrol ngalor ngidul. Restoran Hutou baru buka. Biarkan Ibu Hutou bicara dulu. Iya, bicara dulu, Ibu Hutou, bicara dulu. Aku gak ada yang mau bilang kalian bisa datang. Aku sudah senang kita ramai-ramai. Makan minum yang enak, ayo. Ayo angkat gas, ayo bersulang. Oke, baik-baik.